Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusnadia Nuraini, NIM 060203200034, kelas MTIA. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan tentang bagaimana sih cara menentukan tema dan judul. Bahasa Indonesia perlu dipelajari oleh semua lapisan masyarakat, tidak hanya pelajar dan mahasiswa saja, tetapi semua warga Indonesia wajib mempelajari bahasa Indonesia. Dalam salah satu materi bahasa Indonesia, terdapat materi penulisan karya ilmiah yang tidak asing dengan kata tema dan judul. Tema berperan untuk pembatas agar sebuah karya ilmiah tidak melenceng dari apa yang diinginkan dan menghasilkan sebuah karangan yang diinginkan oleh sang penulis tersebut. Sedangkan judul bisa diartikan sebagai ujung tombak sebuah karangan, karena dengan judul yang menarik minat pembaca akan menimbulkan rasa penasaran dan ingin mencoba membaca hasil karya tersebut walaupun belum mengetahui secara persis apa isi karangan tersebut. Tapi dengan judul yang menarik, maka secara tidak langsung sebuah karangan tersebut seperti menarik orang untuk membacanya dan mengetahui apa isi karangan tersebut. Tema merupakan suatu gagasan pokok atau ide pikiran tentang suatu hal, salah satunya dalam membuat suatu tulisan. Pada karya sastra, tema adalah gagasan dasar umum yang menopang sebuah karya sastra sebagai struktur sistematis dan bersifat abstrak yang secara berulang-ulang dimunculkan lewat motif-motif dan biasanya dilakukan secara implisit. Tema bisa berupa persoalan moral, etika, agama, sosial budaya, teknologi. Tema juga bisa berupa pandangan pengarang, ide, atau keinginan pengarang dalam menyiasati persoalan yang muncul. Nah, bagaimana sih cara menentukan tema? Dalam menulis suatu artikel atau makalah, kita pasti kebingungan dalam memilih tema apa yang akan kita pakai. Di sini, saya akan membahas tentang bagaimana cara memilih tema agar penonton tidak kebingungan lagi saat hendak memilih tema untuk menulis suatu artikel atau makalah. Yang pertama adalah menguasai. Pilihlah tema yang Anda sukai dan kuasai. Penguasaan Anda pada tema harus sesuatu yang sudah Anda praktekkan minimal 2 tahun berturut-turut dan memberikan hasil atau kesuksesan yang nyata buat Anda. Anda mesti sudah terampil pada tema tersebut. Jangan mengajarkan atau memilih tema yang belum terbukti pada Anda sendiri. Yang kedua adalah minimal 5 tahun atau bukan praktisi. Bila Anda bukan seorang praktisi, maka tema yang Anda pilih mesti Anda kuasai pengetahuannya minimal 5 tahun berturut-turut dalam dunia pendidikan formal. Anda juga mesti memikirkan latar belakang akademis yang sesuai dengan tema. Yang ketiga adalah berorientasi siswa. Anda membuat kelas untuk orang lain, bukan untuk diri Anda sendiri. Pilihlah tema yang menurut Anda paling banyak peminatnya. Yang keempat adalah hasil nyata. Pilihlah tema yang bisa langsung dipraktekkan dan dapat memberikan hasil nyata dalam waktu singkat. Yang kelima adalah topik hangat. Pilihlah tema yang sedang banyak diperbincangkan atau menjadi masalah utama dalam bidang industri kita. Yang keenam adalah diferensiasi. Pilihlah tema spesifik yang merupakan turunan dari tema umum industri Anda. Yang ketujuh adalah konten. Pilihlah tema yang konten pelajarannya atau konten pengajarannya bisa Anda buat dengan upaya, waktu, dan biaya minimal. Dan yang terakhir, kedelapan adalah pemasaran. Karena Anda juga akan memasarkan atau menawarkan kelas Anda kepada orang lain, pilihlah tema yang mudah untuk Anda tawarkan kepada orang lain, terutama kepada komunitas Anda.
Berikutnya adalah judul. Judul adalah nama yang dipakai untuk buku, bab dalam buku, kepala berita, dan lain-lain. Identitas atau cermin dari jiwa seluruh karya tulis, bersifat menjelaskan diri dan menarik perhatian, ada kalanya menentukan wilayah. Ada juga judul sebagai lukisan suatu artikel atau juga disebut miniatur sebagai isi bahasan. Judul dalam karya ilmiah dirumuskan dalam suatu frasa yang jelas dan lengkap. Judul mencerminkan hubungan antar variabel. Bagaimana sih cara menentukan judul? Yang pertama adalah asli. Jangan menggunakan judul yang sudah pernah ada. Bila terpaksa dapat dicarikan sinonimnya. Yang kedua adalah relevan dengan tema dan bagian-bagian dari tulisan tersebut. Yang ketiga adalah provokatif atau menimbulkan rasa ingin tahu orang lain untuk membaca tulisan tersebut. Yang keempat adalah singkat. Tidak dipergunakan kalimat yang terlalu panjang. Dapat dibuat judul utama dan judul tambahan. Yang kelima adalah harus berbentuk frasa. Yang keenam adalah awal kata harus kapital kecuali preposisi dan konjungsi. Yang ketujuh adalah tanpa tanda baca di akhir judul karangan. Berikutnya harus menarik perhatian dan logis, tentunya sesuai dengan isi. Judul dibagi menjadi dua, yaitu judul langsung dan judul tidak langsung. Judul langsung merupakan judul yang erat kaitannya dengan bagian utama berita, sehingga hubungannya dengan bagian utama nampak jelas. Sedangkan judul tak langsung hubungannya dengan bagian utama berita, tapi tetap menjiwai seluruh isi karangan atau berita. Sekian sedikit pembahasan dari saya tentang bagaimana cara menentukan tema dan judul. Setidaknya dengan memahami sedikit pembahasan dari saya tadi, penonton dapat menentukan tema dan judul dengan baik dan sistematis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.